Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Ekonomi Mikro Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang teori penawaran Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfia Maharani. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Yang kedua ada teman saya Eka Safitri dan yang ketiga ada teman saya Fitria Ardia Pramesti. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang teori permintaan Islam. Nah, mesti tidak jauh dengan teori penawaran Islam karena keduanya saling keterkaitan. Nah, yang di sini yang dibahas dalam kelompok kami yaitu yang pertama penawaran, yang kedua teori penawaran Islam, yang ketiga pengaruh zakat terhadap penawaran, yang keempat kurva penawaran jangka pendek, yang kelima marginal cost dan kurva penawaran, dan yang keenam producer surplus. A yaitu penawaran. Yang pertama pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Nah, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang pengganti, yang ketiga biaya produksi, yang keempat kemajuan teknologi, yang kelima pajak, yang keenam perkiraan harga di masa depan, yang ketujuh jumlah pedagang atau penjual, yang kedelapan tujuan perusahaan, dan yang kelima kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu teori penawaran Islami. Yang pertama pengertian teori penawaran Islami. Penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi sendiri itu dapat didefinisikan banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Sementara yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam Islam. Yang pertama diantaranya yaitu maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya, ceteris paribusnya. Yang kedua, keuntungan. Nah, keuntungan sendiri itu merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar lagi untuk mencapai falah. C. Pengaruh zakat terhadap penawaran. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Dalam hal ini dicontohkan zakat perniagaan. Di sisi lain adalah pengaruh akad produktif, yakni alokasi zakat kegiatan produktif dari mustahik terhadap kurva penawaran. D. Kurva penawaran jangka pendek. Kurva penawaran jangka pendek di setiap harga yang di atas P1, berapapun penjualan yang dilakukan produsen harganya selalu melebihi AFC. Dengan ini, produsen memiliki laba ekonomi positif, di mana grafik dan AFC sama ini akan terjadi di titik potong yang dinamakan titik impas jangka pendek atau bisa disebut dengan short run break even point. Di titik impas jangka pendek ini, produsen tidak mendapatkan laba yang ekonomis tetapi hanya mencapai tingkat BEP saja. Saya Fitria Ardia Pramesti dari kelompok 6. Saya akan menyampaikan sedikit tentang marginal cost dan kurva penawaran serta producer surplus. Apa sih marginal cost itu? Ya, marginal cost adalah tambahan biaya yang disebabkan karena tambahan satu unit produksi. Marginal cost biasanya diperoleh dari selisih total cost dan selisih kuantitas dari barang yang diproduksi. Oleh karena hanya ada tambahan produksi satu unit saja, output tidak akan menambah atau mengurangi biaya produksi tetap. Maka, tambahan biaya marginal ini akan menambah biaya variabel total. Nah, pendapatan marginal didefinisikan sebagai perubahan dalam pendapatan total yang disebabkan oleh penjualan suatu barang tambahan. Ya, lalu apa sih pentingnya biaya marginal? Ya, tujuan utama dilakukannya analisa biaya marginal adalah untuk menentukan dalam titik mana sebuah perusahaan mampu mencapai skala ekonomi
yang merupakan nilai keuntungan yang didapat saat produk menjadi lebih efisien. Lalu bagaimana cara menghitung biaya marginal? Ya, cara menghitung biaya marginal dengan menggunakan rumus MC sama dengan TC dibagi Q, di mana MC adalah marginal cost atau biaya marginal, dan TC yaitu perubahan biaya, serta Q adalah perubahan kuantitas produksi. Lalu kurva penawaran. Ya, kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan, yang dimana apabila jumlah suatu barang yang sanggup ditawarkan oleh pada suatu tingkat harga dan tempo masa tertentu. Ya, ini ada kaitannya dengan harga keseimbangan. Ya, harga keseimbangan sendiri adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual. Perubahan keseimbangan pasar ini terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan atau penawaran. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih jumlah output, di mana harga sama dengan marginal cost. Selama tingkat harga tersebut lebih besar daripada nilai minimal biaya variabel rata-rata. Jika kedua keadaan tersebut terpenuhi, maka itulah yang disebut kurva penawaran. Kurva penawaran ini bersifat naik dari kiri bawah ke kanan atas, disebabkan karena adanya hubungan yang positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga, makin banyak jumlah yang ditawarkan. Lalu producer surplus. Ya, producer surplus atau surplus produsen dapat didefinisikan sebagai ukuran perbedaan antara jumlah penerimaan total yang sesungguhnya diperoleh produsen dari memproduksi atau menjual barang atau pelayanan di pasar, dan jumlah manfaat atau keuntungan minimal yang produsen masih bersedia menerima dengan memproduksi atau menjual barang tersebut. Nah, konsep kesediaan untuk menjual pada produsen dapat dibandingkan dengan konsep kurva permintaan. Kesediaan produsen untuk menerima keuntungan minimal identik dengan kesediaannya untuk menjual atau memproduksi. Nah, kesediaannya untuk menjual ditentukan oleh biaya produksi. Makin tinggi biaya produksi barang, makin kecil kesediaannya memproduksi atau menjual barang karena makin kecil surplus produsennya. Jelas bahwa penjual atau produsen bersedia menjual atau memproduksi barang dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya produksi. Sebaliknya, makin tinggi harga barang, makin besar surplus produsen. Makin besar kesediaan penjual atau produsen untuk menjual atau memproduksi. Tetapi harga pasar tentu saja dibatasi oleh kesediaan konsumen untuk membayarnya. Dengan kata lain, surplus produsen dibatasi oleh harga pasar. Surplus produsen ini mengukur seberapa besar keuntungan yang diterima penjual dari partisipasinya dalam suatu pasar. Ya, sebagai contohnya dapat kita lihat dalam makalah tabel 1. Sebagaimana surplus konsumen berkaitan erat dengan kurva permintaan, demikian halnya dengan surplus produsen berkaitan erat dengan kurva penawaran. Lalu untuk contohnya dapat kita lihat pada tabel 2. Nah, berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa apabila harga yang disetujui untuk pembuatan taman kota sebesar 5 juta, tidak ada seorang peserta tender pun yang mau mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga jumlah penawarannya 0. Tetapi apabila harga yang disetujui berada antara 5 juta sampai 6 juta, hanya D yang rela melakukan pekerjaan tersebut sehingga penawarannya hanya 1. Apabila harganya berada antara 6 juta sampai 8 juta, C dan D rela melakukan pekerjaan tersebut sehingga penawarannya adalah 2. Demikian seterusnya. Dengan demikian, schedule peran dapat dibentuk dari biaya-biaya keempat peserta tender tersebut. Karena kurva penawaran mencerminkan biaya-biaya dari penjual, hal ini dapat digunakan untuk mengukur surplus produsen.
Dengan kata lain, tinggi kurva penawaran merupakan biaya penjual dan perbedaan antara harga dengan biaya produksi adalah surplus produsen dari penjual. Maka, jumlah luas daerah adalah jumlah surplus produsen seluruh penjual. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator.